Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Firdaus dengan NIM 226121251. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang merupakan UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Oke, yang pertama, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi, dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Di antaranya yang pertama yaitu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Oke, menurut saya diksi yang tepat bukan menjiplak, melainkan menyempurnakan. Konsep penciptaan bumi dalam 6 hari ini sebenarnya tidak hanya ada dalam agama Islam atau Yahudi saja, namun agama Kristen juga memiliki konsep yang serupa. Yang membedakannya adalah bagaimana cara Al-Quran dalam menjelaskan konsep tersebut berbeda dengan kitab yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, Islam merupakan agama yang lengkap dan rinci. Dalam Al-Quran dijelaskan secara detail tentang bagaimana tahapan penciptaan langit dan bumi dalam surat Al-Anbiya ayat 31, surat Hud, surat Al-Ankabut, surat Afusilat, surat Dukhan, surat Al-Jasiyah, dan beberapa surat lainnya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran jelas sama sekali tidak menjiplak atau mencontek apa yang terdapat dalam kitab Yahudi ataupun kitab-kitab sebelumnya, melainkan Al-Quran menyempurnakannya. Adapun juga terdapat kesamaan terkait proses penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Hal tersebut lumrah karena kitab tersebut sama-sama berasal dari Allah. Kemudian tuduhan yang kedua yaitu ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Baik, meskipun ada hari yang dianggap suci oleh Islam dan Yahudi, namun hal tersebut tidak bisa kita samakan. Dalam Islam, hari Jumat digunakan untuk sholat Jumat seperti yang terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian selain itu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan baik seperti memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, terus memperbanyak sedekah, membaca surat Al-Kahfi, dan beberapa amalan sunnah lainnya. Sementara pada hari Sabat atau hari Sabtu yang dimiliki oleh kaum Yahudi, menurut tafsir Ibnu Katsir yang dulu pernah saya baca dalam surat Al-Baqarah, hari tersebut adalah perintah untuk kaum Yahudi untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah dengan caranya mereka, dengan caranya tersendiri saat itu. Namun meskipun demikian, masih banyak sekali kaum Yahudi yang melanggarnya. Salah satunya dikarenakan pada hari itu ikan-ikan di laut saat itu keluar lebih banyak dari hari biasanya. Tuduhan berikutnya, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Baik, perlu kita ketahui bahwa adanya kesamaan kosakata bukan lantas berarti bahwa Al-Quran menjiplak kitab Yahudi. Tuduhan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Baik, memang benar bahwa Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di sana. Namun tidak ada satupun bukti yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mempelajari ajaran Yahudi secara langsung dari para pemuka agama Yahudi di sana, kemudian melakukan modifikasi ajaran tersebut menjadi agama Islam. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah berangsur-angsur bertahap selama kurang lebih 23 tahun yang tercatat dalam Al-Quran. Wahyu tersebut mengandung ajaran yang sangat berbeda dari ajaran Yahudi tentu saja, meskipun ya memang ada beberapa kesamaan. Namun wahyu dalam Al-Quran bukanlah hasil pembelajaran dari ajaran Yahudi, melainkan merupakan petunjuk langsung dari Allah melalui perantara malaikat yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika seorang suami ingin mendapatkan kelapa muda untuk istrinya yang sedang hamil, ada beberapa cara yang dapat dia lakukan. Misalnya, dia bisa meminta izin kepada tetangganya untuk mengambil buah kelapa, atau mencari penjual kelapa muda di tempat lain, atau juga bisa, jika memungkinkan dan itu dirasa aman, dia bisa mencoba memanjat pohon kelapa tersebut. Jadi strategi yang digunakan untuk suami untuk bertindak adalah mengutamakan kebahagiaan istri. Ini adalah tujuan utamanya yang pertama. Setelah itu suami akan mencari cara terbaik untuk mendapatkan kelapa muda untuk istrinya yang sedang hamil, dan yang ketiga adalah mempertimbangkan etika. Tidak dilakukan lagi, suami harus mempertimbangkan hak tetangganya dan dia tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan tetangganya. Kemudian implementasi yang harus dilakukan oleh sang suami yang sesuai dengan metode dan metodologi Islam, yakni suami harus memilih metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, seperti misalnya meminta izin kepada tetangganya terlebih dahulu. Namun jika tidak memungkinkan,
maka mencari penjual kelapa muda juga merupakan solusi yang lain, solusi alternatif yang lain. Pertanyaan terakhir, jelaskan peta konsep metodologi studi Islam dan apakah mungkin jika Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Baik, metodologi studi Islam adalah pendekatan ilmiah untuk mempelajari Islam dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Studi ini berlandaskan pada sumber utama yaitu Al-Quran, tentu saja, hadis, ijma, dan qiyas yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami ajaran Islam. Kemudian berbagai pendekatan berbeda digunakan untuk menerapkannya. Ini termasuk pendekatan normatif yang menekankan aspek teologis, pendekatan historis yang melihat perkembangan Islam dalam konteks sejarah, kemudian pendekatan sosiologis yang mengaitkannya dengan dinamika sosial, dan pendekatan filosofis yang memeriksa aspek rasional dan konseptual dari ajaran Islam. Cabang-cabang utama studi Islam yaitu seperti akidah, syariah, akhlak, dan tasawuf. Kemudian, apakah mungkin jika Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya tentu saja iya. Islam memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki metodologi dan epistemologi yang jelas. Dari perspektif epistemologis, Islam tidak hanya berlandaskan wahyu, tetapi juga menerima akal sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan pengembangan studi Islam secara rasional dan objektif. Secara metodologi, Islam dapat dikaji dengan metode ilmiah, baik melalui analisis teks, penelitian sosial, maupun kajian empiris yang menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena dunia nyata. Seperti yang kita sudah tahu, banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang ada di dunia hingga detik ini sudah Al-Quran ceritakan sejak ribuan tahun lalu. Bahkan banyak juga hadis Rasulullah yang bisa kita buktikan secara ilmiah di masa sekarang. Selain itu, prinsip-prinsip Islam melampaui batas keagamaan dan mencangkup berbagai bidang ilmu seperti sains, hukum, ekonomi, dan filsafat yang semuanya memungkinkan penelitian akademik. Tidak heran jika banyak sekali ilmuwan-ilmuwan penemu dunia yang sebenarnya merupakan seorang muslim yang taat. Masya Allah. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.